Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rasya Faresi, Saya Adil Maulana. Saya Fahri Michael Axel. Saya Sahra. Saya Eva Dika. Dengan ini kami ingin mempresentasikan metode-metode analisis sumber tak bebas. Berikut videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis supernode sumber tak bebas. Nah, di sini saya sudah menggambarkan rangkaiannya. Nah, di sini diketahui bahwa arus pertama itu 9 mA dengan resistornya itu 1 kilo ohm. Nah, volt satunya atau sumber arusnya itu 5 volt. Nah, arus kedua itu 2 V1 miliampere. Nah, di sini yang kita mau cari itu kita menentukan nilai tegangan volt 1. Nah, ini kita yang mau cari volt satunya. Nah, di sini diketahui kita akan tinjau node voltage-nya. Nah, diketahui kan di sini sudah ada volt A, dari sini volt A kurang 5, kita kurang dengan arusnya, sumbernya, kurang volt per 1 kilo. Di sini yang di resistornya kita kurangkan, kita tambah dengan ini 2 volt 1 miliampere, kita kurang dengan arusnya 9 miliampere, hasilnya 0. Nah, volt A kurang 5 tambah 2 volt 1 kurang 9 sama dengan 0. Kedua, volt A tambah 2 volt 1 kurang 14 sama dengan 0. Di mana volt 1 sama dengan volt A kurang 5. Nah, volt A-nya itu volt A sama dengan volt 1 tambah 5. Substitusinya volt A tambah 2 volt 1 kurang 14 sama dengan 0. Volt 1 tambah 5 tambah 2 volt 1 kurang 14 sama dengan 0. Nah, 3 volt 1 kurang 9 sama dengan 0. Volt satunya kurang 9 per 3 sama dengan 3 volt.
Baik, saya akan menjelaskan analisis arus cabang sumber tak bebas. Di sini ada rangkaiannya. Diketahui sumber tegangan itu sumber tegangan 9 mili ampere. Terus sumber arus 2 volt ini di 2 mega ampere. Sumber tegangan sama sumber tegangannya ya, ini 5 volt. Di sini kita akan tentukan nilai tegangan I1. Tinjauan arus cabang I1. I1 sama dengan I tambah 2 mega ampere dikurang 9 mega mili ampere sama dengan 0. Tinjau tegangan pada resistor 1 kilo ohms. Satu kilo ohms. I1 sama dengan V1 per 1 kilo ohm. Substitusinya itu I1 ditambah 2 V1 mili ampere dikurang 9 mili ampere sama dengan 0, karena ini menggunakan hukum Kirchhoff 2. Selanjutnya V1 per 1 kilo ohms ditambah 2 V1 mili ampere dikurang 9 mili ampere sama dengan 0. V1 tambah 2 V1 kurang 9 sama dengan 0. Jadi hasilnya V1 sama dengan 9 per 3 sama dengan 3 volt. Jadi nilai dari tegangan ini sama dengan 3 volt. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan cara analisis mesh atau arus loop sumber tak bebas. Pertama itu kita akan meninjau loop 1. Dan kita juga berpatokan kepada sigma pi sama dengan 0. Nah, pertama kita akan mengambil negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena arah loop pertama menunjuk ke arah negatif, maka kita tulis negatif 5. Kedua, arah loop naik dan menunjukkan ke arah 6 ohm, maka kita tulis 6i.
Nah, selanjutnya sekarang loop menunjuk ke arah kutub negatif. Maka kita tulis negatif 5IA sama dengan 0. Maka I1 sama dengan IA. Selanjutnya kita tulis negatif di sini. Negatif 5 volt ditambah 6 IA, terus lagi negatif 5 IA sama dengan 0. Kenapa IA? Karena I1 sama dengan IA. Nah, sekarang kita pindah ruaskan. Maka negatif 5 menjadi positif. Maka hasilnya sama dengan 5 ampere. Nah, selanjutnya kita akan tinjau loop I2. Pertama-tama kita tulis positif 5 IA. Kenapa 5 IA? Karena arah loop menunjuk ke arah pertama menunjuk ke arah tanda positif. Jadi kita tulis 5 IA. Nah, sekarang ditambah arah loop selanjutnya menunjuk ke arah 10 ohm. Maka kita tulis 10 I2. Lanjut lagi, arah panah menunjuk kepada kutub positif. Maka kita tulis positif 25 sama dengan 0. Karena kita masih berpatokan kepada sigma pi sama dengan 0. Lanjut, 25, kita tulis 25 ditambah 10 ya, I2 ditambah 25. Kenapa 25? Karena ini 5 kali 5 sama dengan 0. Lanjut, 10 I2 ditambah 50 sama dengan 0. 50. Jadi ini 25 tambah 25 sama dengan 50. Satu I2 sama dengan minus negatif 50 per 10 dan 10. Maka hasilnya negatif 5 ampere. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis not sumber tak bebas. Jadi di mana perbedaan analisis not sumber tak bebas dan yang bebas? Di sini perbedaannya. Jadi di mana anak IA? Di sini masih tergantung variabel I.
Kita bisa lihat saja. Ini disebut sumber bebas karena tidak terlibat apapun. Tidak ada yang terlibatnya. Ini sumber bebas semua ini. Baik, langsung saja kita kerjakan soalnya. Di sini soalnya tentukan nilai arus I dengan analisis not. Yang pertama di sini kita disuruh tentukan not referensi groundnya. Jadi di sini kita tambahkan ground. Yang kedua, tentukan not voltagenya. Ini yang disebut not voltagenya, yang percabangan. Kita tulis saja F1. Ini percabangan 2. Kita tulis F2. Baik. Itu kita tinjau pertama V1. Dekat tadi. Ini mau ini. Kelihatan ini tulisan. Kelihatan tulisan ada. Itu anak I. Ini kita mau carikan ini arus masuknya anak I. Sama dengan ini arus masuknya ke sini. Jadi kita tulis 12 tambah, dan ini arus keluarnya ini, jadi kita tulis V1 per 10 ohm. Baru kita tambah lagi, karena ini semua arus keluarnya, kita cari lagi yang ini. Jadi kita tulis V1 minus V2 per nilai hambatannya 40 ohm. Jadi karena di sini kurang bagus dilihat ini, kita mau samakan seperti yang ini agar bagus. Kita menggunakan hukum ohm, yang itu I sama dengan VR. I sama dengan F per R sama dengan V1 kurang 0 atau Vigron per 10 sama dengan I V1 per 10. Ya, jadi ini kita pindah dua saja ke sini. Ke sini. Kita tulis 6 VI 6 V1 sama dengan 6 V1 per 10 sama dengan 12 tambah VI per 10 tambah VI minus V2 per 40 ohm. Dan di sini kurang bagus, jadi kita samakan penyebutnya, kita kali 40. Di sini kita tulis 40 bagi 10 kali 6 sama dengan 24 PI V1 sama dengan 24 V1 sama dengan 40 kali 12 sama dengan 480. Kita tambah 40 bagi 10 kali PI sama dengan 4 PI
kita tambah V1 VI V1 min V2. Jadi ini kita pindah ruas ke sini aja. Nah dia pindah ruas ini jadi min 480 sama dengan min 24 V1 tambah 5 VI minus V2. Karena ini tadi 4 V1 tambah VI jadi 5 VI 1. 4 VI 1 tambah V1 sama dengan 5 V1 jadi minus V2. Jadi kita jumlahkan. Sini kita kalikan negatif. Jadi sini berubah menjadi positif. 480 sama dengan min 24 V1 tambah 5 V1 sama dengan 19 V1. Dan sini, jadi sini berubah jadi positif. Tambah V2. V2. Jadi di sini persamaan satunya. Situ kita tinjau V2. Tinjau V2. Karena ini yang kita mau cari, karena ini harus masuknya. Jadi kita tulis saja 2 sama dengan, karena ini harus keluarnya ini, jadi kita tulis 2 dengan anak I per 10. Ini anak I, ini anak I nya. Setelah itu kita tambah V2. V2 nya ini kita akan mencari ini lagi. Ini semua harus keluarnya. Ini, jadi kita cari yang ini. V2 per tembatannya 20 ohm. Tambah. Baik, di sini kita tambah V2 per 20. Tambah lagi sini kita tulis lagi V2 minus V1 per 40 ohm. Karena di sini kurang bagus, ya kita sederhanakan. Jadi kita kali 40 semuanya. Lalu saya di sini. Bisa di sini. (80) 40 kali 2 sama dengan 80. Kita tulis lagi sama dengan 40 bagi 10 kali 6 VI sama dengan 24. 40 bagi 10 kali 6 V1 dengan 24 V1. Situ kita tambah sini 40 bagi 20 bagi 20 kali V2 sama dengan 2 V2. Baru kita tambah 40 bagi 40 sama dengan V2 per V1. Jadi di sini
tambah V2 minus V1. Jadi dari sini kita sederhanakan lagi. Di sini 80 dengan 24 V1 tambah V2. Kita akan samakan sini V1 nya, jadi sini tambah 24 V1 tambah V2 minus V1 jadi 23 V1. Kita tambah lagi V2 nya, kita tambahkan V2 nya, jadi sini 3 V2. Ini yang kita tambahkan V2 nya kita tambah dengan V2. Jadi kita tulis ini 3 V2. Jadi inilah persamaan keduanya. Ya, baik, di sini karena di sini saya menggunakan metode eliminasi, karena di sini kan ada dua metodenya, ada metode eliminasi, ada metode Cramer. Saya menggunakan yang metode eliminasi. Baik, di sini saya akan tulis metode eliminasi. Harus lang di sini. Nanti tahunya apa ya? Sumpah ini dulu deh. Jadi sini persamaan satunya kita tulis saja. Ini persamaan satunya. Nah, ini persamaan satunya. Kita tulis sini 450 sama dengan VI tambah V2. Jadi kita tulis sini 19 V1 tambah V2 sama dengan 480. Di situ kita tulis sini persamaan keduanya, ini persamaan keduanya V2. Jadi kita tulis sini 23 V1 tambah 3 V2 sama dengan 80. Baik. Dan sini kita akan mau samakan V2 nya agar jadi sini masing-masing kita kali, di sini kita kalikan 3 agar V2 nya sama. Jadi, di sini kita kalikan 1. Jadi 19 kali 3 sama dengan 57 V1 tambah 3 tambah V2 sama dengan 3 V2 sama dengan lagi sini 3 kali 480 sama dengan 1440. Ini lagi kita kalikan 23 kali 1 sama dengan 23 V1. Jadi karena kali 1 jadi 3 V2 sama dengan sini 80. Karena 1 kali 80. Baik, ini kita pindah aja kan, ini kita pindah sini 57 V1 tambah 3 V2 dengan 1440 23 V1 tambah 3 V2 dengan 80. Baik, di sini kita akan kurang. Jadi 57 kurang 23 sama dengan 34 VI. Karena sini 3 V2 kurang 3 V2 jadi itu saya ditulis. Di sini 1440 kurang 80 sama dengan
1360. Baik, jadi ini 34-nya ini kita pindah ruas saja ke sini. Dan langsung saja kita tulis. Dan kita akan mencari V1-nya. Sini 34 V1, jadi kita pindah ruas 34-nya sini, jadi kita tulis V1 sama dengan 1360 per ini 34-nya kita pindahkan ke sini. Jadi kita tulis 34 jadi kita bagi sama dengan 1360 kita bagi 34 sama dengan 40 ke 1. Baik, karena kita di sini mencari nilai I-nya ini, jadi kita menggunakan rumus yang ini tadi. Jadi kita masukkan saja I sama dengan V1 per 10-nya per 10 sama dengan kita masukkan, karena V1-nya itu 40, kita masukkan saya ini 40, kita masukkan sini per 10, jadi 40 bagi 10 sama dengan 4 ampere. Jadi arus yang mengalir di ini senilai 4 ampere. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan analisis supermesh sumber tak bebas. Bagaimana sih cara mengetahui sumber tak bebas? Itu dengan cara melihat simbol. Nah, simbol sumber tak bebas tersebut berbentuk belah ketupat yang ini ya. Nah, di sini kita akan menentukan nilai I dan IA. Di sini I-nya mengarah ke kiri dan IA-nya mengarah ke kanan. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu pertama-tama kita akan menentukan arah loopnya. Nah, di sini saya menggunakan arah loopnya yaitu arah jarum jam, yaitu dari kiri ke kanan ya, kita putar ke kanan. Nah, langsung saja saya akan memulainya dari sini, dari kutub negatif. Mohon maaf saya tidak gambar. Dari kutub negatif ya. Nah, di kutub negatif ini kita bertemu dengan 5 volt. Jadi kita tulisnya negatif 5 volt. Terus kita arah naik lagi, naik di atas kita bertemu dengan 6 ohm. Kita tambah menjadi 6I1. Kenapa I1? Karena di sini kita jadikan I1 dan di sini I2. Kita tulis ya, I1, I2. Nah, terus kita lanjut lagi, arah berputar lagi. Nah, di sini kita bertemu dengan kutub negatif. Jadi kita tulis lagi menjadi negatif 5IA. Negatif 5IA sama dengan 0. Berdasarkan sigma, V sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mengasumsikan 6I1 ini menjadi 6IA. Jadi kita tulis ya, negatif 5 volt ditambah 6IA kurang 5IA sama dengan 0. Nah, di sini kita akan meruaskan negatif 5 volt ini. Nah, pertama kita kerjakan dulu yang ini,
6IA dikurang 5IA, itu terus saja. 6IA kurang 5IA sama dengan IA. Terus negatif 5 volt tersebut kita ruaskan menjadi positif 5. Menjadi positif 5, yaitu 5 ampere. Jadi IA sama dengan 5 ampere. Di sini kita akan mengetahui I1-nya, yaitu dengan cara kan tadi loopnya searah jarum jam. Jadi kita mulai dari sini lagi ke atas. Nah, di atas kita bertemu dengan resistor 10 ohm. Jadi kita tulis 10 I2 ditambah kita jalan lagi bertemu dengan 25 volt ditambah, jadi di sini 10 I2 ditambah 25 volt ditambah lagi dengan 5 IA. Kenapa positif? Karena kita bertemu dengan kutub positif, menjadi 5 IA sama dengan 0. Lanjut, 10 I2 ditambah 25 volt ditambah 5 IA, kita ambil juga yang ini IA, hasil 5 IA itu di sini 5 juga ya, jadi kita kalikan dengan 5 IA yang di atas, jadi 5 kali 5 sama dengan 0. Jadi lanjut aja lagi, 10 I2 ditambah 25 tambah 25 menjadi 50 sama dengan 0. Jadi I2 sama dengan negatif 50 per 10 sama dengan minus 5. Nah, jika ingin mengetahui I-nya, di sini kita bisa tulis I sama dengan min I2. Kenapa I sama dengan min 2? Karena arah I mengarah ke kiri, sedangkan I2 mengarah ke atas, mengarah ke kanan gini. Kan arah loopnya tadi kan ke arah jarum jam, maka I ini dan I2 tersebut bertabrakan, maka ditulis I sama dengan minus I2. Maka dapat kita tuliskan I sama dengan min 5 ampere sama dengan positif 5 ampere.